Selamat siang para peserta virtual seminar kita. Kembali kita untuk simposia ketiga kali ini, topiknya sangat menarik. Kita ada 3 pembicara sebelum waktunya untuk isoma. Saya panggilkan Dr. Wardana, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Beliau akan membawakan topik tentang unmet of type 2 diabetes management and clinical inertia. How they may be addressed by basal insulin and GLP-1RA. Dr. Wardana saat ini bekerja di Rumah Sakit Omni Alam Sutra dan Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Beliau lulusan dari Universitas Samratulangi untuk pendidikan spesialis penyakit dalam dan pendidikan konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes di Universitas Brawijaya, Malang. Dr. Wardana, apakah sudah bisa kamu dengan kita? Selamat siang, ya. Selamat siang, dokter. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Selamat siang, teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk berbicara. Pada siang hari ini, saya akan membawakan satu topik dengan judul Unmet Need in Type 2 Diabetes Management and Clinical Inertia, how they may be addressed by basal insulin plus GLP-1 receptor agonist fixed ratio combination. Baik, kita lihat di sini ya pada pasien diabetes umumnya kita memberikan satu macam terapi OAD atau obat anti diabetes. Kemudian pada dalam perjalanannya ya selama kira-kira rata 1,6 sampai 2,9 tahun pasien membutuhkan anti diabetes kedua. Slide. Oke. Kita lihat di sini. Halo. Kita lihat di sini ya, setelah pasien mendapatkan OAD yang kedua, rata-rata membutuhkan 6,9 sampai 7,2 tahun. Pasien rata-rata membutuhkan tambahan satu macam lagi OAD, yaitu menggunakan 3 macam OAD. Kemudian kita lihat lagi ya, setelah 6 sampai 7,1 tahun ternyata gula darah tidak terkendali, dan pada saat itu kita harus menambahkan insulin. Dan tetap rata-rata 3 sampai 7 tahun kemudian ternyata tetap tidak terkendali sehingga kita membutuhkan tambahan GLP-1 receptor agonist ataupun insulin premix ataupun insulin bolus. Lanjut slide. Di sini kita lihat ya, apabila kita terlambat melakukan intensifikasi ya, bahwa keterlambatan intensifikasi akan membawa dampak buruk bagi pasien. Kita lihat di sini ya, yang warna biru muda ya, pasien dengan HbA1c lebih atau sama dengan 7 yang tidak menerima terapi intensif dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang berwarna agak gelap hijau itu adalah pasien yang terkendali dengan HbA1c di bawah 7 yang menerima terapi intensif ya sebelum 1 tahun setelah diagnosis. Kita lihat ya, terapi berjalan, HbA1c tetap turun di kedua kelompok ya, tetapi yang membedakan dalam perjalanan selanjutnya ya, dapat kita lihat bahwa risiko terjadinya komplikasi jelas terjadi pada pasien yang tidak mendapatkan terapi intensif. Slide. Ya, kita lihat di sini ya, pada kelompok pasien yang tidak mendapatkan terapi intensif dalam waktu 1 tahun setelah diagnosis, dalam perjalanannya setelah 5 sampai 5,3 tahun ya, terjadi peningkatan risiko secara signifikan ya, myocardial infarction sebesar 67%, stroke 51%, gagal jantung atau heart failure 64%, ya, kemudian ada composite cardiovascular event 62%. Slide. Oke, kita lihat di sini ya, kontribusi dari kadar gula darah puasa dan kadar gula darah postprandial ya terhadap kejadian hiperglikemi ya dan juga HbA1c. Ya, kita lihat di sini ya bahwa ternyata kedua-duanya baik kadar gula darah baik basal ataupun istilahnya kenaikan kadar gula darah postprandial, kedua-duanya berperan dalam
terjadinya kondisi hiperglikemi pada diabetes. Oke, jadi ya kita membutuhkan terapi baik untuk mengendalikan kadar gula darah puasa maupun yang postprandial. Tetapi sayangnya ya terapi pada saat ini terutama bermain hanya untuk mengkontrol kadar gula darah basal atau puasa. Lanjut slide. Nah, di sini kita lihat ya beberapa hal yang kita perlukan atau kita butuhkan atau suatu tantangan yang selama ini kita tidak dapatkan. Yang pertama, seberapa penting istilahnya kita memberikan terapi pada pasien diabetes tipe 2 ya dengan menggunakan kombinasi. Ya. Yang kedua, kadar gula darah postprandial ya. Apakah itu penting nggak dalam praktik kita sehari-hari? Ya. Apakah kita juga menanyakan kepada pasien-pasien kita apakah memeriksakan kadar gula postprandial? Ya. Kemudian fluktuasi kadar gula darah dalam satu hari, ya, apakah itu penting nggak buat kita? Apakah kita pernah berpikir bahwa fluktuasi harian kadar gula darah dari pasien adalah hal yang begitu penting untuk kita? Lanjut slide. Oke. Dalam slide ini, ya, merupakan ringkasan atau gambaran studi dari 40 study atau treating to target in type 2 diabetes. Ya, ini diadakannya di Inggris ya. Kita lihat di sini. Lanjut slide. Slide lagi, coba klik dulu. Terus lanjut. Ya, kita lihat di sini ya bahwa penelitian ini berlangsung selama 4 tahun ya. Pada tahun pertama dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kita lihat di sini ada satu kelompok yang diberikan basal insulin ya, ada kelompok yang diberikan prandial insulin ya. Kita lihat di sini selama 1 tahun median ya HbA1c pada kelompok basal insulin itu 7,6, prandial itu 7,2 ya. Kemudian persentase pasien dengan HbA1c kurang dari 7 itu cuma 27,8, yang prandial itu 48,7%. Yang menjadi perhatian kita pada penggunaan insulin ya, terjadi peningkatan berat badan, kemudian juga terjadinya kejadian hipoglikemi, yaitu efek samping dari pemberian insulin yang kita tidak inginkan. Oke. Nah, setelah tahun pertama ini kemudian dipilih ya subjek-subjek pada kelompok basal maupun prandial yang tidak mencapai target, kemudian ditambahkan insulin yang lain, yaitu insulin basal, kelompok insulin basal ditambahkan prandial, yang dengan insulin prandial kemudian diberikan insulin basal. Kita lihat di sini hasilnya setelah 3 tahun ya didapatkan ya HbA1c mediannya 6,9 pada kelompok basal plus prandial, sedangkan prandial plus basal 6,8 ya. Nah, yang menjadi perhatian kita juga kita lihat yang di kotak merah ya, di situ terlihat bahwa peningkatan berat badan dan insiden atau kejadian hipoglikemi menjadi lebih besar. Lanjut slide. Oke. Ya. Jadi di samping perbaikan dari kontrol glikemi atau kadar gula darah, kita juga harus memikirkan atau mementingkan ya efek sampingnya, terutama yang paling ditakutkan adalah risiko hipoglikemi dan juga peningkatan berat badan dari pasien yang menerima suntikan insulin. Lanjut. Ya, di sini kita melihat satu gambar diagram ya, bagaimana kepentingannya ya, atau akhirnya tujuan akhir dari istilahnya terapi intensif yang kita berikan. Tujuannya adalah yang pertama adalah kontrol glikemi yang baik
jelas yang pertama. Oke. Maaf, slide sebelumnya. Ya, di sini kita lihat bahwa kontrol glikemik yang baik dengan HbA1c kurang 7 tentu harus bergandengan dengan consideration atau pertimbangan bahwa kita harus menghindari kejadian hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Atau yang kita tujukan berat badan adalah kurang dari 1 kg. Lanjut, slide. Nah, di sini ya dari konsensus ADA ataupun EASD tahun 2019 ya pada pasien-pasien yang menggunakan OAD ya biasanya triple atau 2 atau 3 OAD yang tidak terkendali juga kadar gula darahnya, maka kita akan memulai pemberian terapi injeksi. Oke, lanjut slide. Oke. Sesuai dengan konsensus ADA atau EASD tahun 2019 ya, maka sebagai lini pertama kita harus mempertimbangkan pemberian GLP-1 reseptor agonis sebelum insulin. Jadi kita harus memulai dan kita melakukan titrasi. Oke. Kemudian sesuai dengan konsensusnya, ya, bahwa kita memberikan insulin jika HbA1c-nya lebih dari 11, kemudian ada tanda-tanda atau bukti-bukti katabolisme seperti berat badan yang turun jauh, kemudian poliuri, polidipsi, ya, yang menggambarkan kondisi defisiensi dari insulin. Kemudian juga type 1 diabetes tentu. Kemudian kita mempertimbangkan kapan sih kira-kira kita memberikan terapi injeksi kombinasi. Contohnya GLP-1 reseptor agonis plus basal insulin atau prandial atau basal ya jika HbA1c-nya ya lebih dari 10% ataupun ya lebih dari 2% dari target. Lanjut slide. Slide. Oke, selanjutnya dalam slide ini kita lihat konsensus ada juga EASD tahun 2019 ya tentang mengenai intensifikasi pilihan intensifikasi pasien yang tidak terkendali dengan menggunakan basal insulin. Ya, yang pertama tentu basal insulin, kemudian kita inisiasi, kita titrasi, lanjut. Ya, kemudian kalau basal insulin masih tidak bisa mengcover, ya, maka kemudian kita lakukan pemberian GLP-1 reseptor agonis dan kombinasi dengan basal insulin. Oke, lanjut slide. Ini juga ada satu panduan atau guidance ya dari Amerika ya. Dikatakan bahwa setelah basal insulin dimulai ya dengan pemberian metformin atau agen non insulin yang lainnya, apabila masih tidak terkontrol maka kita bisa memberikan GLP-1 reseptor agonis. Lanjut slide. Oke. Slide terus. Oke. Nah, oke, yang perlu kita perhatikan ya dalam pemberian insulin ya kita perlu melakukan yang namanya intensifikasi ya. Yang perlu kita perhatikan kembali lagi adalah efek peningkatan berat badan dan risiko hipoglikemi. Oke. Kemudian yang menjadi perhatian kita ya juga harus diperhitungkan ya pada pemberian insulin apabila kita memilih untuk memberikan regimen atau jenis insulin yang lain ya contohnya seperti basal plus atau basal bolus ya kemudian juga insulin premix jelas frekuensinya akan lebih banyak dan pasien biasanya ngeluhnya ya kok satu hari insulinnya nyuntiknya banyak sekali. Nah, itu yang biasanya menjadi keberatan dari pasien. Slide. Oke, lanjut. Slide. Oke. Nah, dari Amerika juga, ya, dari Standard of Medical Care in Diabetes tahun 2019, ya, memang sudah dianjurkan untuk pemberian kombinasi dari basal insulin dan GLP-1 reseptor agonis. Karena mempunyai kemampuan yang baik untuk menurunkan kadar gula darah sekaligus memiliki efek yang kurang dari peningkatan berat badan dan kejadian dari
hipoglikemia. Oke. Dalam hal ini ya sudah tersedia yaitu sediaan insulin yang dikombinasikan dengan GLP-1 reseptor agonis. Ya. Dalam hal ini glargine dengan dikombinasikan dengan lixisenatide atau igralixi. Ya, dikatakan bahwa di sini memiliki potensi yang cukup besar ya terhadap kadar gula darah postprandial. Ya, paling tidak sesudah makan. Oke, lanjut slide. Oke. Di sini adalah alasan kenapa ya kira-kira kita memberikan kombinasi basal insulin dengan GLP-1 reseptor agonis. Seperti yang kita lihat di dalam bagan, ya, insulin bisa mengcover proteksi organ-organ yang ada di dalam tubuh yang menjadi target dari diabetes. Ya, kita lihat di situ. Kemudian ada obat-obat yang lain juga seperti DPP-4 inhibitor. Ya. Ya, ada SGLT2, ya, ada TCD, ada AGI, ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa GLP-1 reseptor agonis juga mengcover berbagai organ dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, jadi organ-organ ini adalah organ-organ yang terlibat dalam patofisiologi type 2 diabetes. Lanjut slide. Lagi slide. Slide. Slide lagi. Ya, di sini kita lihat bahwa kombinasi basal insulin dengan GLP-1 reseptor agonis yang rapid acting, ya, atau dikenal dengan igralixi, ya, mempunyai efek komplementari atau saling melengkapi, ya, yang bisa mengurangi kadar gula darah puasa maupun postprandial. Ya, kita lihat di sini bahwa basal insulin bisa meningkatkan ambilan glukosa darah maupun menurunkan produksi glukosa darah. Hasilnya kadar gula darah puasa terkontrol. Yang GLP-1 reseptor agonis akan meningkatkan glucose dependent insulin release, menurunkan glucagon secretion, dan juga memperlambat pengosongan dari lambung. Hasilnya kadar gula darah postprandial akan terkontrol. Lanjut. Right. Oke. Basal insulin dan GLP-1 reseptor agonis fixed ratio combination ya akan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, target gula darah puasa maupun gula darah sewaktu akan terkendali sehingga ya kendali glukosanya. Terima kasih. Halo. Waktunya 1 menit lagi, dokter. Terima Ya. kasih, dokter. Sehingga kendali glukosanya akan menjadi lebih baik. Tidak ada penambahan risiko hipoglikemi, kemudian tidak terjadi peningkatan berat badan, ya. Titrasinya juga bisa disesuaikan, terutama efek dari GI effect, terutama mual muntah pada GLP-1 reseptor agonis, dan regimennya tentu simpel, ya, karena pemberiannya 1 kali sehari. Lanjut, slide. Ini ada penelitiannya Lixilan O maupun Lixilan L. Ya, jadi yang Lixilan O ini adalah pada pasien-pasien yang sebelumnya menggunakan OAD, kemudian diberikan igralixi. Yang L ini adalah kelompok yang sebelumnya sudah dengan basal, glargine insulin, kemudian diberikan igralixi. Hasilnya memang pada kedua kelompok ya terjadi penurunan HbA1c yang signifikan, ya, tanpa terjadi peningkatan berat badan yang bermakna ataupun kejadian dari hipoglikemi. Slide. Secara kardiovaskuler bahwa igralixi ini juga aman. Dari dua ini adalah hasil dari 2 penelitian yaitu Origin maupun ELIXA. Slide. Ya, igralixi ini ada sediaannya dalam 2 pen ya. Yang pertama adalah pen yang warna kuning yaitu 10-40, artinya 10-40 unit dengan rasio insulin glargine dan lixisenatide 2:1. Sedangkan yang berwarna hijau toska ya itu adalah untuk dosis 30-60 unit ya dengan rasio insulin glargine dan lixisenatide 3:1. Slide.
ini kita lihat ya bahwa insulin initiation yang pertama pada pasien dengan dengan obat minum atau antidiabetik oral tentu, atau kita akan memulainya dengan dosis 10 unit dengan 5 mikrogram lixisenatide. Kemudian kita baru melakukan intensifikasi atau peningkatan dosis menyesuaikan dengan kadar gula darah pasien. Yang berwarna toska tentu kita akan berikan jika kadar gula darah pasien belum terkendali dengan menggunakan dosis glargine lebih dari 30 unit. Slide. Oke, bagaimana pasien yang sebelumnya menggunakan insulin suntikan 2 kali sehari ataupun glargine yang 300 unit per mililiter, bisa aja kita total aja dosisnya, kemudian kita kurangi 20% untuk memulai iglariksi. Maksimal dosis dari iglariksi adalah 60 unit glargine tambah dengan 20 mikrogram lixisenatide. 1 jam pemberian, yaitu 1 jam sebelum makan, terutama pada dosis makan yang paling besar. Lanjut. Slide. Oke, ini ada gambaran titrasinya. Kita mulai dari 10 terus sampai ke 30 sampai ke 40, baru kita pindah ke pen yang berwarna toska, yaitu mulai dari dosis 30 unit. Slide. Slide. Oke, ini adalah titrasi pada pasien-pasien yang menggunakan basal insulin kurang dari 30 unit. Jadi kita mulai dari yang berwarna kuning dulu, ya. Kita mulai dulu 20 sampai 30 unit basal insulin. Kita titrasi naik setiap 2 sampai dengan 4 minggu. Apabila sudah lebih dari 30 atau 40 unit, baru kita pindah ke pen yang berwarna toska. Right? Oke, lanjut. Oke, ini adalah initial dose pada pasien yang menggunakan basal insulin lebih dari 30 unit dan belum terkontrol. Ya, kita langsung menggunakan pen yang berwarna toska dan kita mulai dari 30 unit dulu basal insulin. Right? Right? Oke, key points-nya ya bahwa kombinasi glargine dan lixisenatide ternyata angka efektivitasnya tinggi, kemudian saling melengkapi, ya, jadi mengontrol kadar gula darah pusat dan postprandial dengan efek samping yang lebih tinggi, yang lebih rendah, maaf. Terapinya simpel ya, jadi istilahnya menggunakan dosis suntikan 1 kali sehari. Slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Dr. Wardana untuk uraiannya yang sangat menarik membahas bagaimana tantangan untuk membuat kombinasi obat basal insulin dengan GLP-1 reseptor agonis. Materi selanjutnya kita panggilkan Dr. Rosis Mandoko. Dr. Rosis akan membahas tentang intervensi prediabetes. Why, how, and when to start. Dr. Rosis Mandoko, saya panggilkan. Selamat siang para sejawat, kembali lagi kita akan bicara topik yang cukup menarik dan akhir-akhir ini selalu diperbincangkan mengenai prediabetes. Dalam hal ini prediabetes intervention. Kapan kita tahu itu prediabetes, bagaimana menanganinya, dan kapan kita mulai terapi. Right? Pada slide berikut ini saya akan berbicara mengenai diagnosis kriteria, screening, kemudian apa konsekuensi dari prediabetes, kemudian bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mulai intervensi, kapan kita mulai terapi, dan kesimpulan. Slide. Kalau kita lihat, begitu pentingnya prediabetes ini dalam penelitian, dalam apa namanya, data dari beberapa negara, kita termasuk top 10 countries dengan jumlah pasien dengan gangguan toleransi glukosa. Ya. Kita menempati nomor yang ketiga. Kalau lihat persentase sekitar berapa itu? 29 juta. Ya. Dibandingkan yang pertama China, kemudian Amerika. Slide. Ya. Ini 17,8%. Indonesia yang 300 juta itu sudah impaired glucose tolerance. Ya, hati-hati. Ini akan memakan sumber dana yang cukup besar untuk perekonomian kita. Right? Prediabetes dalam ini impaired glucose tolerance, ya, walaupun glukosa toleransi terganggu, bukan keadaan yang ringan.
ya, berhubungan sama risiko kardiovaskuler, dan IGT itu sendiri merupakan faktor risiko. Right? Kalau kriteria, kita bisa meriksa gula darah puasa, yang disebut prediabetes. Diabetes itu di dalam gula darah puasa antara 100 sampai 125 kita sebut gula darah puasa terganggu. Tapi kalau 2 jam dengan OJTT 140-199 glukosa toleransi terganggu, ya. Kedua-duanya itu punya risiko, ya, sama besarnya. Dan kalau kita cek A1C 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes yang punya risiko high risk. Slide. Kemudian mengenai screening, slide. Apa faktor risiko prediabetes? Faktor risiko prediabetes ini sama aja dengan diabetes. Usia 45, overweight, BMI lebih dari 25, physical inactivity, golongan Asian atau African ethnicity, slide. Diklik aja, family history diabetes, excess abdominal fat, right? Hipertensi, atau mereka yang sudah makan obat hipertensi, sebelumnya pernah diabetes, triglyceride lebih dari 200, atau HDL kurang dari 35, juga punya faktor risiko. Kemudian PCOS atau waist circumference yang relatif besar. Slide. Ya, konversi dari prediabetes menuju diabetes itu banyak penelitian. Ya. Rata-rata ini penelitian ini dalam 10 tahun, dalam 40 sampai 50% prediabetes itu akan menjadi diabetes. Slide berikut. Ya, ini penelitian di Indonesia, konversi selama dalam waktu 5 tahun, ya. Konversi yang dari prediabetes menjadi diabetes itu tinggi, cukup tinggi, ya, sampai 36% sampai 40%. Slide berikut. Ya, penelitian di China juga menunjukkan perubahan tahunan, ya. Ini diamati dalam 6 tahun, konversi dari prediabetes menjadi diabetes sampai 15,7%. Kemudian penelitian yang lain dalam 2 tahun aja prediabetes sudah sampai 9%. Right? Ini juga annual progression prediabetes menjadi diabetes. Right? Apakah prediabetes bisa memprediksi diabetes? Jawabannya iya, ya. Kita lihat person dengan IGT, ya, dalam 11 tahun follow up diikutin 46% akan menjadi diabetes. Ya. Kalau dengan impaired fasting glucose itu dalam 11 tahun 38% akan menjadi diabetes. Next. Ya. Kalau kita lihat baseline-nya A1C, ya, tadi kejadian A1C antara 5,5 sampai 6 aja risiko menjadi diabetes, ya, dalam 5 sampai 6 tahun bisa mencapai 25%. Kalau A1C antara 6 sampai 6,5, kejadiannya lebih tinggi lagi sampai 50%. Jadi kita bisa mendasari prediksi dari gangguan toleransi gula, IGT maupun AFG maupun A1C. Slide. Nah, satu hal yang menarik bahwa obesitas akan mempercepat kemungkinan dari prediabetes menjadi diabetes. Slide. Ini dilihat slide ini prevalence dari diabetes tipe 2 dan obesity, ya. Prevalence dari obesity meningkat sejak tahun 91, 65% pasien di US overweight, ya. Nah, ini major risk factor untuk diabetes. Slide. Saya kira negara kita hampir mirip sekarang ini. Karena konsekuensi dari prediabetes. Slide. Ya. Kalau kita lihat yang terganggu prediabetes AFG, risiko CPD-nya 1,18, ya. IFG risiko CPD 1,20, IGT 1,20. Slide. Ya. Kalau kita lihat CPD risk factor 32 kali lebih besar, ya, pada pasien yang IGT. Ya. Slide. Dan yang menarik juga, yang menakutkan sebenarnya bukan menarik, bahwa risiko kardiovaskular itu terjadi jauh hari sebelum terjadi diabetes. Ya. Pasien pada tahap
15 tahun sebelum diabetes, risiko kardiovaskular itu sudah meningkat 2,4 kali. Makin lama, risikonya akan makin tinggi. Ya, slide. Ya, kalau dalam penelitian DCODE, IGT akan meningkatkan mortality risk. Slide. Sama slide. Ya. Ini juga hubungan antara prediabetes dan risiko komplikasi, ya, coronary artery meningkat 24%, peripheral arterial disease meningkat 26% sampai 28%, stroke 32 sampai 34, dan chronic heart failure meningkat 40% pada pasien prediabetes. Jadi fenomena prediabetes merupakan fenomena gunung es. Ya, ini juga mikrovaskular komplikasi pada prediabetes. Slide. Yang menarik juga prediabetes dalam penelitian meningkatkan risiko kanker sampai 15%. Right. Ini mortality risk berdasarkan tingkat glukosa kategori. Right. Kemudian apa usaha kita dalam mencegah ini, terutama slide, modifikasi gaya hidup sampai sekarang nempatin urutan pertama dalam beberapa penelitian. Slide. Terus. Next, ya, ini beberapa penelitian yang memulai intervensi lifestyle modification, pengurangan risiko menjadi diabetes cukup tinggi, 50-58%. Right? Ini penelitian di beberapa negara, hanya dengan berubah gaya hidup, risiko untuk diabetes akan turun sampai lebih 50%. Right? Ya, slide. Nah, ini finish diabetes prevention study, ya, hanya dengan diet intervention, ya, turun risiko sampai 58%. Ya. Hal itu dengan bisa dikombinasikan antara diet, exercise, atau kombinasi diet dan exercise. Right? Kemudian pre-diabetes intervention, apa yang kita berikan? Slide. Slide. Ya. Ini beberapa penelitian obat-obatan, ya, yang memulai terapi prediabetes dari dulu sampai sekarang. Sekarang yang apa namanya, yang lebih berkembang pemberian metformin karena benefitnya. Ya, ini lihat, ya, dengan glucose lowering medication untuk diabetes prevention, hanya dengan metformin, ada pemberian akarbus, ada pemberian ateklimin, ada pemberian ada metformin, dosiglitazone, atau pioglitazone, penurunan risiko, ya, kita lihat di situ. Lihat. Ya. EDE punya konsensus bahwa untuk tambahan perubahan gaya hidup, kita harus mulai terapi metformin untuk pasien dengan kedua kelainan, IHFG maupun IGT, ya, atau punya risiko, faktor risiko tadi, dari diabetes antara misalnya usia kurang dari 60, BMI lebih 35. Slide. Itu bahkan konsensus. Dan, pemberian metformin menurunkan risiko sampai 31%. Slide. Ya, ini beberapa penelitian yang memberikan metformin, ya, risiko penurunan risiko pada pasien IGT sampai 31%, pada penelitian DREAM sampai 60%. Slide. Sampai saat ini metformin punya pengalaman yang luas, ya, experience dalam beberapa penelitian dalam mencegah terjadinya diabetes. Antara ini pada penelitian DPP, DPP-BOS maupun IDPP. Right? Efikasi metformin pada prediabetes, ya, kita lihat beberapa penelitian dapat menurunkan bahkan sampai 84% pada penelitian yang. Slide. Pada penelitian DPP-BOS selama 15 tahun, metformin dan intensive lifestyle menurunkan risiko. Metformin sendiri sampai 18%. Ya. Jika diikuti dengan lifestyle, akan lebih banyak risiko yang kita kurangi. Right. Right. Oke, ini penelitian Indian, ya, di India, efek dari lifestyle modification dan metformin dalam kejadian insiden diabetes. Right.
Ini beberapa kesimpulan penelitian bahwa terbukti bahwa metformin cukup baik dan punya widely experience dalam mencegah diabetes. Ya. Navigator tadi coba nateglinid dan valsartan slide. Navigator tadi tetap tidak menghambat progresi dari diabetes, slide, malah meningkatkan risiko hiperglikemia. Demikian penelitian di PP4 juga tidak mengurangi risiko IP menjadi berdiabetes, slide. Jadi mengenai penelitian ECT, pemberian bioglitazon malah meningkatkan risiko berat badan, tapi tidak menurunkan risiko new onset. Slide. Itu berbagai penelitian bahwa dibandingkan dengan pemilihan obat-obat yang untuk mencegah prediabetes, metformin tetap punya spektrum yang lebih luas dan safety yang lebih luas. Slide. Terus slide. Ya, ini penelitian yang sebelumnya. Di pemberian obat-obat, akartus, glitazon, lifestyle, simvastatin, ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, dalam menurunkan risiko prediabetes kita harus stratifikasi, ya. Kalau A1C 5,7 sampai 5,8 itu risiko rendah, medium 5,9 6,1, high kalau A1C 6,2 sampai 6,49. Ya. Target yang harus dicapai kurang dari 5,7. Yang terbukti baik adalah lifestyle modification. Dalam ini kita harus menurunkan 7% dari berat badan. Ya. Jika BMI lebih dari 25. Jadi kalau TPT juga terbukti menurunkan risiko untuk berkembangnya diabetes. Farmakologik ya, bermanfaat pada risiko yang ringan dan menengah. Ya. Kalau risiko tinggi tidak. Ini algoritma dari HCE mengenai prediabetes. Slide. Nah, ini Framingham diabetes score bisa kita gunakan untuk mengetahui risiko kapan menjadi tidak prediabetes menjadi diabetes. Slide. Itu kalau low risk, kalau nilainya 3 sampai 9, high risk sudah lebih dari 10. Slide. Sebagai kesimpulan terakhir, slide. Take home message bahwa yang diingat bahwa faktor risiko untuk prediabetes menjadi diabetes itu sama ya, pre-DM sama DM atau risiko sama, tapi dengan hanya mengubah faktor risiko lifestyle itu sangat baik hasilnya. Kemudian juga perlu diingat bahwa risiko kardiovaskuler sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum terjadi diabetes pada waktu prediabetes. Prediabetes meningkatkan mortality, meningkatkan risiko kanker. Kemudian dalam hal ini metformin terbukti dan sudah di approve. Dalam hal ini BPOM pun di negara kita sudah memberi izin untuk metformin, dalam hal ini metformin XR untuk pencegahan diabetes. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rosis untuk paparannya tentang intervensi prediabetes. Selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya. Pembicara kita seorang dokter cantik, Dr. Puspa Sari Spesialis Saraf. Dr. Puspa adalah seorang dokter neurolog lulusan dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Bethsaida Tangerang. Dr. Puspa akan membawakan topik manajemen of nociceptive pain. Pada Dr. Puspa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rosis dan tim telah mengundang saya sebagai pembicara kali ini. Kali ini saya akan membawakan tentang terapi tata laksana low back pain, tetapi lebih menekankan kepada nyeri nociceptive, karena nanti bahasan yang kedua akan saya bahas tentang neuropathic pain. Kenapa saya membahas tentang low back pain? Yang kita tahu adalah pasien diabetes itu sering mengeluh nyeri.
Terutama mungkin salah satu nyeri neuropathic pain. Neuropathic pain kita tahu salah satunya bisa terjadi karena radicular pain, yaitu keluhannya salah satunya adalah low back pain. Low back pain itu merupakan gejala umum. Biasanya tuh kita semua pernah mengalaminya, terutama 1 kali dalam hidup. Lalu biasanya karena saking nyerinya, pasien itu tidak dapat bekerja sehingga mengurangi activity daily living. Tetapi untungnya low back pain itu sebenarnya bisa hilang sendiri. Kalau tidak bisa hilang sendiri, ada beberapa terapi yang dapat kita terapkan. Next. Tapi kali ini saya akan mereview sedikit tentang anatomi, penyebab, diagnosis, dan treatment. Next. Oke. Kita melihat low back pain karena banyak banget penyebabnya. Kita membagi menjadi 3. 1, secara aksial. Aksial itu kita melihat dari sisi lumbal, sakral, dan sacrococcygeus. Yang kedua adalah radicular pain, di mana teman sejawat tahu kalau radicular pain pasti ngejalar. Yang ketiga, kita membedakan lagi dengan revert pain. Next. Untuk klasifikasi waktu, low back pain dibagi 3. Ini yang harus kita ingat dalam mengobati pasien. 1, akut, kurang dari 6 minggu. 2, subakut. 3, kronik, lebih dari 3 bulan. Ini mesti kita ingat, karena ini merupakan modalitas kita untuk terapi low back pain. Next. Oke, dalam mendiagnosis low back pain, yang paling penting adalah anamnesa. Karena pada saat pasien datang, diagnosis berdasarkan anamnesa. Pertama, durasi, berapa lama pasien merasakan tersebut. Kedua, lokasi dan apakah ada radiasi. Radiasi ada misalnya sakit pinggang menjalar sampai ke tungkai atau ke bokong atau ke paha. Lalu keberatan nyeri. Skala nyerinya kita harus tahu untuk mengobati. Skala nyeri kita menggunakan numeric pain scale dan FAS. Tapi yang paling gampang adalah numeric pain scale. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu ditanyakan juga apakah pasien mempunyai karakteristiknya seperti apa. Contohnya apakah rasa terbakar, rasa tajam, rasa seperti ditusuk-tusuk, itu juga kita mesti tahu. Lalu apakah pergerakan tertentu yang menyebabkan nyeri. Contoh dari bangun mau duduk, dari tiduran mau berdiri, itu juga kita harus tanya. Nanti kita harus melihat apakah adanya red flag dari low back pain ini. Next. Pemeriksaan fisik seperti biasa, kita harus menanyakan umur pasien, karena umur pasien nanti penting dalam menentukan apakah kita memerlukan imaging atau tidak. Tanda vital, karena apabila nyeri, kemungkinan tanda vital tensinya akan naik. Lalu untuk pertama kali kita melihat adalah cara pasien berjalan. Kedua, untuk pemeriksaan fisik yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik motorik, kekuatan otot 0 sampai 5, pemeriksaan knee patella reflex dan Achilles tendon reflex, dan apakah ada gejala UMN. Next. Oke, setelah kita anamnesa, yang perlu kita lihat juga adalah posisi spine. Kita tahu spine ada yang skoliosis, kyphosis, lordosis, itu juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Lalu setelah kita melihat inspeksi dari si spine, kita harus menekan spinosus prasosus, apakah ada nyeri tekan. Kedua, kita melihat range of motion pasien, kita minta pasien untuk bergerak, yaitu miring kiri, seperti ini, miring kanan, ke depan, dan ke belakang. Jadi setiap pasien low back pain, kita harus melakukan pemeriksaan range of motion. Lalu pada saat kita melihat spine, kita juga harus melihat kulit. Karena beberapa kejadian pasien low back pain ternyata terdapat adanya herpes di bagian belakang yang pasien tidak aware. Jadi balik lagi pada saat kita lihat spinosus, kita lihat kulit, ada merah atau vesicle.
Tes selanjutnya adalah Patrick test. Nanti saya akan berikan contoh gambar biar lebih gampang. Next. Straight leg test dan Gunnslam test. Oke, ini juga penting dilakukan pada saat pasien datang dengan low back pain. Next. Oke. Ini adalah kita tahu sebenarnya lasek, tapi kita bahasnya sekarang straight leg test. Kita berdiri di samping pasien, angkat kaki pasien. Apabila lebih dari 70 berarti pasien oke. Kalau kurang dari 70 itu menandakan adanya radicular pain. Kita harus aware begitu pasien naik ke atas di atas 30 sudah nyeri, di bawah 70 dia tidak bisa lagi, di atas 70 batasnya. Nyerinya itu biasanya dari pinggang menjalar sampai ke ankle. Jadi bukan hanya di paha. Kalau paha itu biasa, itu bukan positif. Jadi kalau 70 nyeri dari pinggang sampai ke ankle itu berarti positif straight leg testnya. Next. Ini adalah Patrick test. Ini juga penting dilakukan karena pada saat kita menekan posisi dengkul pasien, apabila nyeri itu menandakan adanya sacroiliac joint. Oke, next. Nah, ini juga dilakukan di poli sebenarnya untuk juga mendiagnosa sacroiliac joint. Next. Oke, jadi tadi 3 poin yang penting kita ingat adalah 1 Patrick test juga sacroiliac joint, lalu straight leg test untuk radicular pain. Lanjut sekarang ke diagnostic testing. Pertama, kita harus menyingkirkan adanya infeksi. Jadi kita ambil darah juga. Lalu untuk low back pain, sebenarnya modalitas yang paling mendukung juga adalah pemeriksaan KHS dan EMG. Kenapa pemeriksaan KHS dan EMG ini tidak bisa menggantikan imaging? Karena EMG dan KHS itu bisa menentukan apakah satu nyerinya kronik atau akut. Karena kadang pasien itu anamnesa juga tidak jelas. Sebenarnya sudah kejadian setahun tetapi hilang timbul. Pasien kadang mengatakan cuma 1 bulan, tapi sebenarnya durasinya sudah lebih dari setahun. Di situ kita dapat membedakan NCV dan IMG-nya bisa membedakan kronik ataupun akut. Apabila nyeri kita yakin kurang dari 4 minggu, imaging tidak diperlukan. Next. Sebenarnya low back pain ini banyak penyebabnya, tetapi saya hanya akan membahas pasien yang sering datang ke poli. Pertama adalah myofascial pain, yaitu nyeri otot biasa. Nyeri otot itu sebenarnya karena kita sering banyak bergerak, repetitive motion injury. Lalu bisa terjadi karena trauma, terkilir, misalnya olahraga, angkat berat, semuanya. Cara menentukan myofascial pain adalah dengan trigger point. Ketika kita menekan trigger point yang ada di gambar, nah itu akan menjalar. Bagian yang merah adalah bagian penjalaran. Nah, trigger point kita harus cari di titik paraspinal. Begitu titik paraspinal nyeri, lalu ada ditanya, menjalar enggak? Kalau menjalarnya hanya sampai ke bokong, kita harus berpikir itu hanya otot saja, karena 80% low back pain adalah otot. Next. Oke. Yang kedua tersering adalah facet joint arthropathy. Nah, intinya dari facet adalah karena itu merupakan sendi. Jadi pada saat pasien diminta bergerak yang tadi kiri, kanan, depan, belakang, range of motion-nya jelas akan terganggu. Next. Lalu facet juga dia kalau ada titik poinnya, trigger point, kalau kita tekan dia penjalarannya lebih jauh dibandingkan myofascial pain. Jadi ingat ya, kalau otot penjalarannya nggak terlalu jauh, kalau facet penjalarannya jauh. Next. Nah, ini juga sering kita temukan, yaitu nyeri diskogenik. Pasien ini biasanya merasakan tumpul dan ini paling sering ditemukan pada MRI dan sering ditemukan pada pasien yang
sering duduk pada saat kerja, lebih banyak duduk dan tidak aktif. Next. Oke, ini sacroiliac joint, di mana sendinya terganggu. Ini juga akan terdapat penjalaran dari sakrum sampai ke paha. Tetapi yang perlu dibedakan antara radicular pain dan sacroiliac joint adalah sacroiliac joint dia tidak menyilang nyerinya. Kalau radikular biasanya dia menyilang. Next. Oke, ini hanya summary. Jadi pada saat pasien datang ke poli dengan keluhan low back pain, tanyakan anamnesa yang sangat tepat, terarah. Lalu kita lihat apakah ada serious condition. Kalau ada serious condition, jangan tunggu 4 minggu. Harus langsung dilakukan imaging ataupun EMG. Kalau tidak ada serious condition, kita lanjutkan ke farmakologi dan non-farmakologi. Next. Ini yang perlu kita ingat pada saat pasien datang. Tanyakan satu, apakah ada riwayat trauma, ada riwayat demam, kanker, dan apakah ada riwayat IVDU, yaitu SIDA. Usia juga tadi mesti kita lihat, dan nyeri hebat yang tidak berkurang. Lalu yang paling penting pada pemeriksaan fisik, apakah ada defisit neurologis UMN. Jadi pada saat red flag, pertama anamnesa, kedua apakah ada defisit neurologis yang bermakna menuju ke arah UMN. Ini yellow flags, jadi beberapa pasien memang sebenarnya nyeri pinggangnya tidak bahaya, tetapi dia harus melakukan gerakan repetitif yang berkelanjutan. Jadi sakit pinggang, lalu ke depan harus angkat anak, harus duduk lagi. Nah ini kita harus tanyakan juga. Next. Next. Oke, sekarang masuk ke pilihan terapi. Pilihan terapi sebenarnya banyak, tergantung dari NPS, Numeric Pain Scale. Next. Jadi kita lihat ini adalah WHO step ladder untuk menentukan obat-obatan dari nyeri pinggang. Nyeri pinggang ringan, NPS yang ringan, kita hanya menggunakan NSAID atau paracetamol. Nyeri pinggang sedang, NSAID plus opioid ringan. Kalau nyeri berat, harus ditambah opioid plus NSAID. Next. Sekarang kita tanya apakah NSAID yang tepat diberikan kepada low back pain. Kalau nyeri pinggangnya kronik atau kita duga ada yellow flag dan kita memerlukan pengobatan jangka panjang, ada baiknya kita memberikan obat yang aman untuk lambung. Aman untuk lambung salah satunya adalah golongan etrikoxib. Next. Ini adalah salah satu penelitian bahwa selama 3 bulan pemberian etrikoxib itu dapat menurunkan chronic pain. Next. Next. Nah ini adalah perbandingan antara etrikoxib dan diclofenac. Next. Di sini dalam mengobati nyeri pinggang kita harus lihat durasi. Apakah kita curiga ada yellow flag? Kalau yellow flag kita harus memberikan obat-obatan yang aman jangka panjang. Kalau myofascial pain kita dapat memberikan obat-obatan yang NSAID selain yang etrikoxib. Oke. Treatment yang sebenarnya nggak terbaru dari 2012 sudah dilakukan di luar negeri. Jadi apabila terdapat chronic pain, kita bisa menambahkan botulinum injection untuk otot. Jadi apabila pasien kan kita ragu untuk memberikan obat-obatan jangka panjang, kita bisa, kalau kita yakin dia adalah myofascial pain, botulinum toxin bisa kita lakukan 1 kali dan efeknya lebih aman karena lokalisasi. Next. Treatment yang lain memang kita kalau low back pain susah-susah gampang, harus banyak tim, kita mengerjakannya tim.
fisioterapi, pain intervensi sering kita kerjakan, terakhir adalah surgery. Oke, kesimpulan saya kali ini, low back pain itu sering diderita pasien. Kemungkinan besar pasien yang datang ke klinik itu paling banyak sebenarnya salah satunya adalah low back pain. Anamnesa dan pemeriksaan fisik 80% sangat menunjang diagnosis. Kita harus menentukan durasi, skala nyeri, dan tipe pengobatan yang paling baik menurut masing-masing pasien. Terima kasih. Kami dari Bethsaida Hospital di Gading Serpong mengucapkan selamat hari ulang tahun IDI yang ke-70. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Semakin maju dan bersatu. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Untuk bangsa dan negara Indonesia. 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 Semoga IDI semakin maju, bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Selamat siang para peserta virtual seminar kita. Yang ini adalah diskusi kita yang terakhir sebelum kita istirahat, sholat, dan makan. Dr. Wardana, apakah sudah terhubung dengan kita, dokter? Ya, siap, Dok. Baik, dokter, kita mulai diskusi ya, dok. Kita bertiga di sini, dokter ada di sana. Baik, sudah ada pertanyaan. Kita buka sesi untuk pertanyaan dari Dr. Lee. Ini untuk Dr. Rosis. Dr. Rosis, mau bertanya apa target bagi terapi kombinasi pasien prediabetes? Ini pasien ini obesitas dengan riwayat keluarga DM, dok. Silakan, dokter. Baik, tadi agak meragukan. Kita tidak pernah menganjurkan terapi kombinasi untuk pasien prediabetes. Kita beri monoterapi. Tapi monoterapi itu kita mulai pada kadar obesitas. Kalau dalam 16 minggu tidak ada penurunan signifikan dari obesitas, baru kita mulai terapi. Kita bisa pilih nanti dari presentasi saya yang paling rendah risikonya dan paling banyak manfaatnya metformin. Metformin yang mana? Metformin yang extended release. Ya. Itu jadi proof di FDA, CDA maupun BPOM sendiri sudah mengeluarkan bahwa metformin dalam metformin XR bisa digunakan untuk prevention. Jadi, kalau kan ada stratifikasi yang low, medium, high. Yang kita gunakan terapi itu yang low sama medium rich. Syaratnya diatasi dan 16 minggu. Tentunya tidak mengesampingkan kita dengan goal yang paling utama ya, dok, ya, modifikasi gaya hidup dahulu ya, dok. Itu dulu ya, dok. Okay. Dalam yang dimana saja bahwa lifestyle tetap risiko lebih tinggi bahkan dibanding metformin. Oke, baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Laniati Cokro, untuk terosis lagi, dok. Rosiglitazone, bukankah sudah tidak boleh beredar, dok? Dan pada prediabetes, menurut beliau dosis maksimal metformin tetap 2 gram. Kan, dokter? Ya, betul. Golongan glitazone, dengan beberapa penelitian, dia menurunkan risiko prediabetes jadi diabetes, meningkatkan risiko kardiovaskuler. Makanya sekarang rosiglitazone ditarik. Glitazone yang lain pun tidak recommended untuk prediabetes. Karena dosis maksimal metformin tetap berpatokan jangan sampai dosis maksimal tercapai. Jadi kalau prediabetes tetap setengah, kalau lebih dari itu mungkin yang perlu diintensifikasi adalah gaya hidup. Baik, ini untuk dokter Rosis semua ya, dok, ya. Dari Dr. Febri, Dr. Rosis, berapa dosis metformin yang dipakai untuk prediabetes? Apabila target HbA1c belum tercapai, kurang dari 5,7. Apakah perlu penambahan obat, dok? Ini tentang kombinasi terapi, nanti bisa dibantu dengan Dr. Wardana juga.
dosis kombinasi dok untuk prediabetes, target HbA1c-nya kurang dari 5,7. Targetnya belum tercapai, kurang dari 5,7. Metforminnya yang dipakai untuk dosis prediabetes. Ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kita mulai dengan dosis metformin yang rendah dulu ya. Di beberapa penelitian bisa mulai dari 250, kita tingkat ke 500, itu 750, biasanya 1000 kita stop. Ya, kalau ada yang 1000 belum tercapai, artinya ada yang salah dalam pengelolaan kita. Tadi saya bilang lifestyle mungkin yang belum benar. Lifestyle dalam ini diet dan exercise. Jadi kita nggak perlu menambahkan obat. Jadi bila target belum tercapai, evaluasi ulang dok ya untuk terapi dari awal. Ada tambahan mungkin dari Dokter Wardana dok untuk terapi yang dimaksud dokter? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dokter Rosi sudah betul ya. Jadi kendalanya pada pasien-pasien kita sehari-hari yang terutama dengan prediabetes itu kan biasanya datang ke klinik atau datang ke dokter itu dalam kondisi obes sebenarnya kebanyakan. Nah itu yang menjadi kendala kita itu bukan masalah dari sisi obat apa yang kita akan berikan, tetapi istilahnya yang paling sulit justru kita mengatur. Jadi pasien prediabetes itu ya, biasanya datang ke kita, ke dokter itu, ya kondisinya sudah memang obesitas. Jadi kendala yang pertama itu bukan masalah obatnya yang apa yang harus kita berikan, tetapi kembali seperti yang dokter Oksi sampaikan tadi, ya perlu memang disiplin sekali, terutama dalam intake makanan sehari-hari. Ya, yang kadang lost. Bahkan kita sehari-hari istilahnya kita mempertanyakan apa aja sih sebenarnya kamu makan. Ya, kadang sampai saya bisa minta pasiennya itu bikin semacam kayak food recording. Jadi istilahnya satu hari itu apa aja yang dia makan, jam berapa, ya jenisnya apa. Ya, dari situ baru kita bisa evaluasi. Ini jumlah kalori yang kamu makan satu hari itu berapa kalori. Nah, itu kita bisa restriksi dari situ. Baik, terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Valentino. Untuk Dr. Puspa dok, rupanya beliau tertarik dengan pemberian injeksi botulinum atau botox pada LBP. Apakah indikasi pemberian injeksi tersebut apakah bisa diberikan pada fase awal terapi? Silakan dokter. Jadi kalau awal tidak dianjurkan dok. Lebih kalau awal kita pakai WHO step ladder, tetapi kalau kita sudah berbulan-bulan tidak membaik dan kita yakin itu hanya myofascial pain dengan menyingkirkan penyakit lain, sudah ada imaging, sudah ada EMG, boleh baru diberikan botulinum toxin. Berarti tidak menjadi pilihan utama ya dok? Untuk memberikan botulinum toxin pertama kali. Baik. Efektivitasnya gimana? Efektivitasnya? Dengan efektivitas yang bagus ya dokter? Iya, karena dia kan lokal. Kalau otot langsung selesai. Dokter, apakah ada penyesuaian dosis untuk pasien-pasien dengan kadar gula darah yang tinggi, pasien diabetes mellitus maksudnya dok, untuk terapi injeksi tersebut? Ya. Oh, enggak ada sih dok. Enggak ada dok ya? Meningkatkan kadar gula darah maupun HbA1c karena dia lokal. Okay. Bagusnya kalau terapi injeksi memang seperti itu ya dok, karena kalau yang lain kan kadang kita memberikan kortikosteroid itu sangat meningkatkan gula. Jadi kalau yang ini enggak. Baik. Oke, bisa menjadi pilihan juga ya dok ya, berarti ya dok. Betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan Dr. Puspa dari Dr. Rahmawati Holida. Pasien LBP sudah di fisioterapi namun belum ada perbaikan. Bagaimana sebaiknya? Nah, ini mungkin harus bisa ditambahkan dok. Kalau sudah fisioterapi, sudah pengobatan, sebaiknya kita lanjut ke lebih agresif, yaitu pain intervensi. Tapi balik lagi dok, tergantung penyebabnya. Kalau faset kita bisa pain intervensi, sacroiliac joint juga kita bisa pain intervensi, karena itu akan lebih sangat tepat sasaran, langsung ke titik nyeri. Kedua, pasien juga tidak usah bolak-balik untuk physical rehabilitation juga, plus lebih aman karena nggak kemana-mana efeknya. Jadi saran saya, kalau tidak membaik dengan obat plus fisioterapi dan jelas nyerinya dari faset atau sacroiliac atau radicular pain, boleh dilakukan pain intervensi dok. Oke.
Ini cukup 1 kali aja atau harus berapa kali sesi untuk Biasanya kita coba 1 kali, lalu perbaiki gaya hidup. Oke. Perbaiki gaya hidup apabila memang low back pain, kita harus kuatkan otot core. Biasanya 1 kali. Cuman kalau tadi lagi yang yellow flag, setelah disuntik, duduk lama lagi, gaya hidup, balik lagi seperti dokter bilang, mau terapi apapun, gaya hidup, gitu. Kalau sekali disuntik, gaya hidupnya bagus, olahraga, menguatkan core, kemungkinan enggak, cuman kalau balik lagi biasanya 3-6 bulan. Iya. Baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Kevin. Terima kasih sharing ilmunya, dokter. Izin bertanya, Dr. Rosis, sampai kapan metformin pada kasus prediabetes diberikan? Apakah bisa di-stop apabila evaluasi HbA1c terus membaik? Kontrolnya di bawah 5,7 sampai 6,4, dok, atau gula darah pasiennya stabil. Kemudian fungsi ginjal evaluasi tiap berapa lama, dok, untuk kasus-kasus tersebut? Silakan, dokter. Oke. Kalau pertanyaan sampai kapan, sebenarnya belum ada penelitian yang pasti mengenai. Tapi namanya prevention ya. Prevention selalu diberikan dalam jangka panjang. Apalagi kalau pasien ini sudah punya faktor risiko yang banyak. Jadi ya, faktor risiko prediabetes kan sama dengan risiko diabetes. Jadi kalau ada faktor risiko, makin banyak faktor risiko, makin lama kita berikan. Ya. Kemudian apa tanya berikutnya? Evaluasi Apakah bisa ginjal, dok? Ya, kalau benar-benar lifestyle mereka pasien ini benar-benar bisa mengikuti perubahan gaya hidup yang signifikan, bisa kita stop metformin. Ya, apalagi kalau sudah pertanyaan berikutnya apa tadi? Nah, fungsi ginjal kita nilai biasanya 3 bulan sekali. Ya. Baik, dok. Tapi metformin cukup aman untuk gangguan fungsi ginjalnya. Baik, dokter. Apalagi? Ini dari Dr. Adita Dian Putra menanyakan tentang kapan kita sarankan fisioterapi pada pasien-pasien low back pain. Dr. Puspa, silakan. Terima kasih. Jadi kalau fisioterapi itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat pasien datang langsung kita anjurkan untuk fisioterapi. Karena fisioterapi sekarang saat ini banyak modalitas. Yaitu bisa menguatkan otot, jadi bukan yang kayak dulu aja, dok. Bukan hanya untuk merelaksasi, tetapi kita targetnya adalah untuk menguatkan otot pinggang atau menguatkan otot-otot yang kita anggap lemah. Jadi kalau memang tidak nyeri, skala nyerinya 4-5, sedang lah ya, ringan sampai sedang boleh kita anjurkan. Cuman kalau skala nyerinya berat, ada baiknya itu treatment dulu, medikasi dulu. Sorry saya tambahin lagi. Pasien sering nanya, mungkin kita mesti hadirkan rehabilitasi medik juga. Kadang-kadang pasien nanya sampai kapan dok terapi ini sudah 1 seri, 2 seri gitu. Sampai kapan gitu. Oke. Sebenarnya sih dok, kalau memang kita targetnya apa ke pasien. Contoh misalnya dia myofascial pain. Otomatis kan kita targetnya menguatkan otot pinggang. Ada di kita namanya red cord. Nah itu kan mungkin sampai 5 kali. Tergantung case by case dok. Cuman kalau hanya nyeri ringan sekali, misalnya pasien nanya sampai kapan dok, begitu nyerinya berkurang, boleh di stop, dilanjutkan untuk menguatkan otot di rumah seperti berenang atau latihan yoga. Gitu. Jadi kalau pasien bisa lanjut terus lebih baik sampai clear, sampai hilang. Tapi kalau tidak banyak waktu, at least sampai nyerinya berkurang, lanjutkan di rumah untuk terapi menguatkan otot. Baik, dokter. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Banyak yang bertanya nih, dok, nih tampaknya. Sampai berapa lama pemberian terapi etorikopsid pada pasien LBP kronis dan dosisnya, dok? Ini hampir sama tadi jawabannya ya, dokter. Tadi ada penelitian, etorikopsid itu aman digunakan sampai 132 minggu. Jadi boleh dalam jangka waktu lama. Tapi dosisnya mungkin disesuaikan ya, dok ya. Jangan yang dosis besar, mungkin dosis yang 60 atau sampai 90. 120 minggu dengan terapi etorikopsid. Apakah tidak meningkatkan DO dari pasien ya, dok ya? Drop out pasien bosan atau apa? Untuk efektivitas kepatuhan pemberian terapi etorikopsid pada pasien, dok.
apakah bisa membuat pasien itu jadi bosan, kemudian opsi lain kurang lebih begitu dokter? Balik lagi ke tadi sih dok, kalau aman bisa sampai 120 130 minggu. Cuma memang pasien kan kadang bosan, makanya setelah chronic pain kita tawarkan tuh dok modalitas yang lain. Misalnya udah 3 bulan nggak membaik, kita tawarkan untuk pain intervensi. Kalau nggak bisa juga operasi. Baik, tahapannya seperti itu ya dokter? Tahapannya seperti itu. Cuman kalau aman, mereka cenderung aman golongan etropoksi. Satu lagi dok. Dokter silakan dok. Ganjel ini. Mengenai risiko kardiovaskulernya gimana dok? Kalau kardiovaskuler sih, kalau yang si etrokoksidosis rendah dok, itu memang sih katanya meningkatkan resiko. Cuman etrokoksi lebih rendah dibandingkan yang selipoksi. Tapi tetap pasti ada. Cuman dia lebih rendah. Kita observasi ketat. Iya, diobservasi ketat biasanya. Oke, baik. Pertanyaannya, mohon maaf, sudah tidak bisa lagi karena waktu juga yang memisahkan kita. Sekian diskusi kita pada siang ini. Terima kasih banyak waktunya untuk Dr. Wardana yang dari rumah, Dok. Dr. Puspa yang ada di sini, dan Dr. Rosis. Sekian sesi simposia 3 kita siang hari ini. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar BDD pada siang hari ini. Demikianlah Simpo 1 sampai dengan 3 telah kita lalui sejak dari jam 8 pagi dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu karena telah konsisten mengikuti acara seminar kita, dan setelah kita lihat pada link Zoom, tidak ada satupun peserta yang leave sebelum acara berakhir. Appreciate buat kita semua. Simpo 1 tadi telah kita lalui bersama dengan Dr. Nanang Subianto, SPPD KMD Finasim Face MM, didampingi pembicara kedua Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Face, dan pada Simpo kedua tadi juga dilanjut dengan Dr. Leni Puspitasari, SPPD KMD Finasim, didampingi Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Face, dan pada sesi pertama pagi hari ini ditutup dengan Simpo ketiga, yaitu Dr. Wardana, SPPD KMD Finasim, didampingi Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Face, dan tentunya Dr. Puspasari, spesialis saraf. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memasuki sesi isoma, yaitu pukul 11.45 tepat sesuai dengan rundown, dan akan kita mulai kembali jam 1 siang. Pastikan Bapak Ibu dokter dapat memanage waktu isomanya, sehingga jam 1 siang tepat nanti bisa kembali join untuk Simpo keempat dengan tema Perioperative Preparation for Diabetic Patient, yang akan disampaikan oleh Dr. Indra Wijaya, SPPD KMD Finasim, dan juga tema kedua, Closing the Gap on Cardiometabolic Syndrome, a Clinical Perspective of Coenzym Q10 Supplementation, yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Latif Toibar Caropeboka, SPPD KMD Finasim, dan akan difasilitasi oleh moderator kedua kita, yaitu Dr. Valentina Erlita Sari. Untuk Bapak Ibu peserta seminar, tidak perlu melakukan live Zoom. Cukup mematikan speaker dan kamera saja saat isoma, sehingga saat jam 1 siang nanti bisa langsung lanjut mengikuti Simpo 4 tanpa harus rejoin acara. Demikianlah Simpo 1 sampai dengan 3 sesi pertama pada hari ini kita telah lakukan secara lancar, dan akan kita lanjutkan sesi 4 sampai dengan 6 pada siang hari ini dengan jadwal jam 3 kita tutup untuk hari pertama. Dari kami panitia, selamat beristirahat.